Halo, selamat pagi. Perjalanan saya kali ini akan menyapa desa wisata Dieng Kulon. Lebih tepatnya Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Menikmati serunya wisata sejarah. Pesona alam yang memesona. Salah satu pesona dataran tinggi Dieng adalah Gunung Prau. Gunung Prau dikenal sebagai gunung yang ramah bagi para pendaki pemula. Dan kesanalah tujuan pertama saya. Nah, di sini merupakan jalur awal pendakian menuju Gunung Prau melalui Dwarawati. Kalau bisa harus fit ya. Dan outfitnya juga harus nyaman dan juga fungsional. Supaya pendakian tetap aman dan nyaman, pastikan melakukan pendaftaran posko. Dan untuk alasan keselamatan, pastikan juga wisatawan didampingi oleh guide profesional ya. Akhirnya sampai juga di pos 2. Setelah 2 jam berjalan menanjak, kami pun tiba di puncak. Hadiah terindah bagi para pendaki adalah pemandangan yang terhampar kala mencapai puncak. Sangat memesona. Dari sini kita bisa lihat Gunung Sumbing yang megah menghiasi langit biru. Hembusan awan lembut seakan menjadi bingkainya. Nah, lihat deh di situ. Itu adalah desa wisata Dieng Kulon. Dan kita akan turun untuk melihat langsung pesona desanya. Dieng Kulon letaknya yang berada di ketinggian 2000 hingga 2500 mdpl membuat desa ini dikenal sebagai desa di atas awan. Untuk mencapai Dieng Kulon mudah saja. Dari Yogyakarta hanya berjarak 110 km dan kalau dari Semarang sekitar 2 jam 30 menit. Oke, sekarang saya mau cari inspirasi wisata di Indonesia aja lewat www.indonesia.travel. Pastinya banyak yang menarik di sana. Tapi coba kita tanya dulu sama Mas Menteri Sandiaga Uno yang pernah datang ke Dieng Kulon pada Oktober 2021 lalu. Bersama dengan Mas Alif, saya pun menemui Sheila, salah satu anak berambut gimbal. Sheila nih. Halo Sheila. Halo. Ini salah satu anak gimbal yang ada di Dieng ya. Iya betul. Jadi awalnya fenomena anak gimbal ini gimana sih Mas Ali? Iya, anak gimbal ini dipercaya oleh nenek moyang kami bahwa ini adalah titisan anak bajang atau leluhur kami yang pertama, Kiai Kolodete. Dan memang anak gimbal ini mempunyai keunikan, salah satunya adalah dia itu sangat rutin dan sangat cerdas. Sangat cerdas. Jadi seperti itu ya. Dan ini ada katanya ada ritual pemotongan setiap tahun apa gimana Mas? Ya betul, biasanya nanti kalau sudah ada permintaan dari anak gimbal yang nanti didampingi oleh orang tua dan sesepuh, nanti akan diadakan upacara pencukuran. Dan di Dieng Kulon ini ada acara besarnya di Festival Budaya Dieng. Jadi ada anak-anak gimbal, ya kayak Sila ini dan teman-temannya, bahkan biasanya lebih dari 1. Pernah sampai 11, 12 ya? anak dicukur di kegiatan Festival Budaya Dieng itu. Oke, Sila, nanti kalau misalnya dipotong rambutnya mau minta apa? Durian. Es durian. Kenapa suka es durian? Enak. Nah, katanya kalau misalnya permintaannya nggak diturutin, itu gimana tuh? Ketika permintaannya nanti tidak sesuai, nanti dia akan sakit dan tumbuh lagi. Makanya memang permintaan anak gimbal itu harus diberikan, baru gitu. boleh dicukur. Oh. Seperti itu, dan setelah dicukur nanti dia akan normal. Oh gitu. Kalau misalkan yang unik lagi, yang lain ada apa lagi Mas Ali? Beberapa yang meminta selain kentut itu juga meminta, tapi tidak dari orang tuanya. Dia minta dibeliin ayam misalnya dari siapa atau dari bahkan orang lain. Kalau dibeliin orang tuanya tetap dia akan tumbuh lagi. Jadi memang harus sesuai banget. Fenomena rambut gimbal ini menjadi salah satu magnet bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Dieng Kulon. Tanah Dieng masih menyimpan fenomena luar biasa lainnya. Ini adalah PLTP Dieng yang dikelola oleh PT Geodipa Energi. Untuk memasuki area PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas, ada prosedur keselamatannya yang harus diikuti ya guys. Ini adalah inti dari pembangkitnya.
Jadi tadi setelah dari hulunya ketika kita ngambil tekanan dari reservoir sampai kepala sumur, di kepala sumur itu dipisahin tuh antara uap dan air. Nah, uapnya dikirim ke sini, kemudian masuk ke turbin dipakai untuk muter generator jadi listrik. Listriknya dikirim ke jaringan Jawa Bali. Dianugerahi panas bumi yang melimpah, ternyata kawasan Dieng menyimpan potensi 450 megawatt listrik. Pembangunan PLTP terus dibangun. Contohnya saat ini sedang dibangun instalasi baru yang akan menghasilkan 55 megawatt. Tepat di belakang PLTP, terdapat objek wisata Kawah Sikidang. Nah, dari kawah ini wisatawan dapat melihat PLTP dari kejauhan. Nah, ini wisata edukasinya yang geothermal. Jadi di sini nanti kita kembangkan papan informasi, pusat informasi, baik yang fisik maupun yang digital tentang geothermal itu apa sih? Kenapa geothermal itu ramah lingkungan? Kenapa geothermal itu energi terbarukan? Nah, itu masyarakat perlu tahu. Jadi masyarakat bisa ke sini, lihat fisiknya langsung, dapat ilmunya juga. Karena kalau masuk ke sana juga bisa. Artinya teman-teman yang pengen wisata lebih dekat tentang geothermal, biasanya teman-teman pelajar, mahasiswa, mereka tinggal mengajukan permohonan masuk, nanti kita bawa ke dalam. Kita jelasin lebih dekat, langsung ke alat-alatnya. Tapi kalau untuk masyarakat umum, bisa lewat sini. Sebagai desa wisata, Dieng Kulon tahu betul bagaimana memaksimalkan potensinya. Lapangan pekerjaan terbuka lebar dengan membuka penginapan bagi wisatawan. Ada yang penginapannya menyatu dengan rumah warga, ada juga yang dibangun khusus untuk penginapan. Yang pasti dua-duanya sama-sama nyaman. Boleh dibilang mencari homestay di sini sangat mudah. Terpampang di semua situs perjalanan. Ada sekitar 300 homestay tersedia di sini. Wih, asik kan? Banyak pilihan untuk wisatawan. Saya sih mau coba menginap di tempat yang sama dengan Mas Menteri. Sewaktu beliau menginap di sini. Protokol kesehatan yang selalu diterapkan membuat saya merasa aman. Ruang tamu pribadi, kamar mandi dengan pemanas air, kamar tidur yang nyaman, dan pemandangan yang memesona. Hari yang luar biasa, sehari saja sudah lengkap wisatanya. Memang cuma di Indonesia aja.